Oke, selamat siang anak-anak sekalian dan rekan-rekan guru. Hari ini kita akan bahas sebuah video pendek tentang rambatan gelombang. Khususnya saya akan membedakan tentang rambatan gelombang transversal dan rambatan gelombang longitudinal. Itu bedanya apa? Ya, ini penting karena banyak anak merasa bahwa gelombang longitudinal itu sukar untuk dibayangkan. Nah, kita akan lihat apa yang kita perhatikan pada hari ini. Ya. Kita lihat peragaan kita. Ya, di sini ada contoh dua gambar. Di atas adalah rambatan gelombang transversal. Ya, kita lihat apa gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah rambatan. Ya. Sedang di bawah itu menggambarkan gelombang longitudinal, gelombang merambat ke kanan dan arah getar juga bergerak ke kiri ke kanan. Ya. Kita lihat apa perbedaan getaran dan gelombang, kita lihat. Dari sisi kiri dari layar kelihatan ada sebuah benda yang bergerak naik turun. Itu adalah contoh suatu proses getaran selaras. Ya. Tapi karena dia terikat kepada tali, seutas tali warna hitam yang bergerak ke kanan, maka getaran itu juga dirambatkan ke sepanjang tali ke arah kanan. Ya, jadi getaran terjadi pada kotak merah di kiri, gelombang merambat sepanjang tali ke arah kanan. Inilah perbedaan getaran dan gelombang. Jadi kalau getaran terjadi di suatu tempat yang disebut sebagai sumber getar, tapi gelombangnya merambat dari sumber getar ke tempat lain dengan memanfaatkan media rambat. Dalam hal ini media rambatnya adalah tali yang terpentang dari kiri ke kanan. Nah, gelombang merambat sepanjang tali. Jelas perbedaannya teman-teman ya, bahwa getaran terjadi di tempat, tapi gelombang dirambatkan ke tempat lain. Sebetulnya yang terjadi pada suatu rambatan gelombang adalah getaran yang terjadi bersama-sama di sepanjang tali, tetapi mengalami perbedaan fasa. Kenapa? Karena dia membutuh waktu untuk merambat. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk merambat artinya perbedaan fase. Ya, nah. Kalau grafik getaran merupakan relasi dari simpangan Y terhadap waktu T, maka pada gelombang kita akan bisa menggambarkan relasi Y terhadap X. Bukan hanya terhadap T dari getaran, tapi terhadap X. Kenapa? Karena gelombang dirambatkan sepanjang ruang pada sumbu X. Nah, ini contoh gambarannya. Ya. Jadi ini adalah contoh rambatan gelombang, X ke kanan, Y ke atas, terjadi getaran terjadi bersama-sama sehingga kelihatannya gelombang merambat ke arah kanan. Perhatikan bedanya dengan getaran, pada grafik getaran, Y pada sumbu tegak, T pada sumbu datar, teman-teman. Tapi pada gelombang, Y pada sumbu tegak dan X artinya posisi pada sumbu datar. Ya, jadi gelombang adalah getaran yang dirambatkan. Nah, satu panjang gelombang adalah satu dari titik-titik yang berfase sama. Kalau dia berfase 0, contohnya itu adalah satu lambda. Ya, titik-titik yang memotong sumbu X. Tapi bisa juga lambda diambil dari titik-titik yang maksimumnya, di maksimum bawah, negatif amplitude, ya di bawah. Jarak antar perut yang di bawah dan perut yang berikutnya di bawah juga adalah juga satu panjang gelombang. Jadi terserah kita mau pilih yang mana, bisa juga perut yang di atasnya yang diambil sebagai panjang gelombang ya. Oke. Nah, kita perhatikan sekarang grafik gelombang ini. Apa yang berbeda dari ketiga gelombang berikut? Ini sebuah gelombang A. Lalu di bawahnya ada gelombang B. Apa berbeda antara gelombang A dan B, teman-teman? Tinggi gelombangnya sama, ya, bernilai 1 amplitudenya. Jadi amplitudenya sama, tapi lihat panjang gelombangnya berbeda. Ya. Gelombang yang di bawah punya panjang gelombang 2 kali lipat yang di atas. Ya. Gelombang B, panjang gelombangnya 2 kali lipat gelombang A. Ini berarti mereka memiliki frekuensi yang berbeda. Frekuensi yang A 2 kali lipat frekuensi di bawah. Sehingga panjang gelombangnya lebih panjang yang A, lebih pendek yang A daripada yang B. Ya. Bagaimana dengan gelombang berikutnya? B dan C. Lihat, gelombang B dan C memiliki panjang gelombang yang sama, titik-titik panjang gelombang semua berimpit, tetapi amplitudenya berbeda. Yang C lebih tinggi dari yang B, simpangan maksimumnya.
Jadi amplitudo gelombang C lebih besar dibanding gelombang B. Nah, berarti kalau dibandingkan antara A dengan C, kita lihat bahwa mereka berbeda panjang gelombang. Panjang gelombang yang C 2 kali lipat yang A, tapi juga mereka berbeda amplitudo. Amplitudo yang C adalah 2 kali lipat amplitudo yang A. Nah, perbedaan entah apa disebut panjang gelombang dan amplitudo ini penting, teman-teman. Tolong diperhatikan bahwa amplitudo menunjukkan simpangan maksimum ke arah atas, sedangkan panjang gelombang menunjukkan simpangan pada sumbu X ke arah samping. Oke. Nah, mari kita lihat simulasi dengan rambatan gelombang berikut ini. Ya. Pertama, kita akan mensimulasikan rambatan gelombang transversal. Apa gelombang transversal? Gelombang yang merambatnya tegak lurus arah simpangan. Nah, saya akan mengambil sebuah video dari FET simulation. Ya. Nah, ini contohnya ya. Kita melihat sebuah gelombang yang bergetar ke atas bawah, tapi merambatnya ke kanan. Ini adalah rambatan gelombang transversal. Ya. Jadi getarannya vertikal terhadap arah rambatan. Bagaimana kalau frekuensinya kita naikkan? Kalau frekuensi kita naikkan, katakanlah saya naikkan 2 kali lipat, apa yang terjadi? Ternyata panjang gelombangnya menjadi lebih pendek. Ya. Waktu saya merubah kembali frekuensi menjadi lebih tinggi lagi, juga panjang gelombang menjadi lebih pendek. Jadi panjang gelombang punya hubungan dengan frekuensi, itu hubungan terbalik. Ya. Kalau saya kembalikan frekuensinya menjadi 1 Hz kembali, ini yang saya dapatkan. Ya. Panjang gelombang. Bisakah panjang gelombang kita buat lebih panjang lagi? Bisa. Kalau frekuensi kita buat lebih kecil lagi. Ini frekuensinya 0,5 Hz. Kira-kira ini yang tengah. Nah, perhatikan, agak sulit ya untuk mengukur berapa panjang gelombangnya karena mereka bergerak terus. Jadi titik mana yang merupakan perpotongan dan sumbu X semua berganti. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan memilih cara untuk mengukur panjang gelombang yang lebih presisi. Kita akan buat gelombang tegak nanti, sehingga gelombangnya bisa kelihatan diam. Untuk yang saat ini, panjang gelombang akan sangat sulit diukur karena dia bergerak terus, teman-teman. Nah, ini adalah contoh rambatan dari gelombang transversal. Bagaimana dengan rambatan gelombang yang longitudinal? Kita akan lihat. Ya. Gelombang longitudinal akan memiliki rambatan seperti ini. Ya. Rambatan gelombangnya ke kanan, tapi juga arah getarnya juga ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau gitu dia arah getarnya searah dengan arah rambatan. Maka yang terjadi adalah bukan simpangan ke atas ke bawah, tapi simpangan ke kanan dan ke kiri. Maka kita tidak akan melihat gelombang makin tinggi atau makin pendek ke arah vertikal, tetapi muka gelombangnya akan makin rapat dan makin renggang. Seperti pada gambar ini. Ya, ada titik-titik yang lebih rapat dan titik-titik yang lebih renggang. Itu yang terjadi pada gelombang longitudinal. Ya, jadi kalau dengan gelombang longitudinal, sulit sekali untuk menentukan amplitudo. Ya, karena yang kita bisa ukur adalah panjang gelombangnya, yaitu jarak antara dua rapatan. Nah, kita akan lihat contoh rambatan gelombang longitudinal berikut ini. Ya. Nah, dengan gelombang longitudinal, tidak ada amplitudo yang tergambar, tapi yang ada adalah wavelength, panjang gelombang. Jadi jarak antara dua titik rapatan itu menghasilkan satu panjang gelombang. Setara dengan pada gelombang transversal yang di bawah, bahwa satu panjang gelombang adalah jarak antara titik-titik puncak yang sejenis. Entah puncak ke atas atau puncak ke bawah. Ya. Nah, dengan gambaran ini, ya kita bisa menentukan kalau gitu yang disebut dengan gelombang longitudinal adalah panjang gelombangnya jarak antara dua titik compression yang sejenis. Ya, titik di antaranya yang disebut dengan rarefaction atau perenggangan tidak bisa terdeteksi karena sangat mirip dengan titik-titik yang lain. Tapi compression kelihatan dengan titik yang sangat rapat. Nah, wavelength ditentukan sebagai
jarak antara dua buah titik rapatan atau compression. Ya. Nah, berikutnya kita akan menyaksikan sebuah simulasi video bagaimana gelombang longitudinal merambat dan gelombang transversal merambat. Mari kita lihat video pendek ini. Ini rambatan gelombang longitudinal, ya, renggangan dan rapatan diberikan secara horizontal. Anda lihat bahwa terjadi rapatan yang bergerak ke arah kanan. Ya. Sekali lagi, amplitudo tidak tampak di situ. Tapi dengan gelombang transversal, amplitudo kelihatan, itu karena gerakan ke arah atas. Nah, inilah rambatan gelombang transversal. Dia bergerak ke kanan gelombangnya, tapi getarannya merambat ke atas dan ke bawah. Jadi tegak lurus kepada arah rambatan, arah getarnya. Ya, begitu yang ingin saya bahas hari ini, apa perbedaan rapatan dan renggangan dengan amplitudo dan panjang gelombang pada longitudinal dan transversal. Ya, minggu depan kita akan bahas cara bagaimana kita bisa membahas panjang gelombang, khususnya lebih tepat transversal kayak itu. Ya, thank you everybody. That's all today. Meet you another week. Bye bye.